Shalom semuanya, dengan Tika di sini. Dalam video kali ini saya akan membawakan pelajaran tentang bencana 10 TVET yang memperkuat tembok dan batasan pribadi kita. Pengajaran ini disampaikan oleh Rebbetzin Chana Bracha Sigelbaum dalam Winter Program Midrashet Berot Bat Ayin 5781. TVET adalah hari puasa. Hari puasa ini memperingati awal dari Bait Suci dihancurkan. Yerusalem dikepung oleh Nebukadnezar, Raja Babilonia, bersama dengan pasukannya, yang mana kejadian ini terjadi pada tahun 3336. Pengepungan ini kemudian berujung pada dihancurkannya Bait Suci 30 bulan kemudian. Apa yang bisa kita pelajari dari hal ini? Apa hubungannya dengan masa saat ini? Pengepungan dalam tanda kutip ini terdengar seperti lockdown, bukan? Jadi banyak pelajaran yang relevan dengan masa saat ini. Situasi sekarang bisa jadi juga sangat sulit, tapi kita juga bisa belajar untuk memperkuat tembok dan batasan diri identitas kita. Oke? Ada 4 hari puasa yang berkaitan dengan dihancurkannya Bait Suci. Coba kita lihat di teks nomor 1. Waktu puasa dalam bulan yang keempat, dalam bulan yang kelima, dalam bulan yang ketujuh, dan dalam bulan yang ke-10 akan menjadi kegirangan dan sukacita dan menjadi waktu-waktu perayaan yang menggembirakan bagi kaum Yehuda. Maka cintailah kebenaran dan damai. Terambil dari Zakaria pasal 8 ayat 19. Apa saja nama hari-hari puasa ini? Yang pertama, hari puasa keempat adalah 17 Tamus, disebut dengan Shiva Asar Bet Tamus. Selanjutnya, hari puasa kelima disebut dengan 9 Av atau Tisha B'Av. Selanjutnya, hari puasa ke-7 jatuh pada tanggal 3 Tisrei disebut dengan Som Gedalia. Dan yang selanjutnya, hari puasa ke-10 jatuh pada tanggal 10 Tevet atau yang disebut dengan Asara Betevet. 10-nya ini bukan melambangkan bulan 10 saja, tapi ini adalah hari puasa di tanggal 10 bulan 10. Jadi tadi hari puasa keempat itu karena jatuh di bulan keempat. Hari puasa kelima jatuh di bulan kelima, hari puasa ketujuh jatuh di bulan ketujuh, hari puasa ke-10 jatuh di bulan 10, dan juga pada tanggal 10. Nah, semuanya ini akan ditransformasi menjadi hari raya yang sangat spesial. Semua hari spesial ini memiliki potensi untuk membawa turun rahmat ilahi dari sumber utama belas kasih yang adalah nama Hashem, Yud, dan Hei, dan Vav, dan Hei. Yang adalah nama untuk kebaikan, nama untuk mujizat-mujizat, dan bukan nama untuk penghakiman. Bagaimana kita melihat itu? Karena tadi kan sudah dikatakan hari puasa keempat, kelima, ketujuh, dan ke-10. Jika kita jumlahkan angka-angka ini, maka jumlahnya adalah 26. 26 adalah nilai gematria dari nama Hashem, Yud, Hei, Vav, Hei. Jadi dalam kesedihan dari hari-hari puasa ini yang mengingatkan kita akan bencana-bencana yang dihadapi, di sana juga ada percikan-percikan kebaikan Hashem. Saat penembusan akhir nanti, di mana rata-rata hari raya yang ada tidak akan dihapuskan kecuali Hanukkah dan Purim, hari-hari puasa ini nanti akan jadi hari raya. Karena nanti yang diperingati adalah tahapan-tahapan pembangunan Bait Suci. Bukannya seperti sekarang kita memperingati dihancurkannya Bait Suci. Semua hal tersebut diisyaratkan dalam nama Hashem, Yud, Hei, Vav, Hei.
Ini dikutip dari Ralph Ginzburg. Maka dari itu, dalam hari-hari puasa ini, khususnya 10 Tevet, ada celah yang terbuka untuk kita menarik turun pancaran spiritual dari nama kudus Hashem dan terhubung kepada terang bait suci. Jadi, hari ini kita memiliki kesempatan untuk terhubung dengan cahaya ini untuk membangun bait suci yang abadi yang pertama-tama dimulai di dalam hati kita. Saat kita sudah memiliki bait suci dalam hati kita, maka kita bisa membawanya ke dalam realitas fisik Bezrat Hashem dengan rahmat ilahi. Itulah yang akan terjadi. Bait suci ketiga yang abadi akan terwujudkan di dunia setelah kita pertama-tama membangunnya dalam hati kita. Maka dari itu, kita harus benar-benar ambil kesempatan dari hari spesial ini untuk membuka hati kita, di mana kita puasa di mana sekarang kita puasa dan setelah itu masuk ke Syabat. Ini sangat tidak biasa karena kalau hari puasa jatuh di hari Jumat, kita bisa masuk ke Syabat dengan situasi yang lapar. Maka biasanya hari puasa yang jatuh di Jumat itu dimundurkan. Tapi 10 Tevet tidak diundur. 10 Tevet ini memiliki kekudusan yang lebih spesial dibandingkan hari puasa lainnya. Yang mana jika 10 Tevet jatuh saat Syabat, maka puasa yang diprioritaskan. Sama seperti Yom Kippur. Kita akan lihat kenapa bisa begitu. Tapi pertama-tama, kita coba mengerti lebih dalam lagi tentang bulan Tevet. Setiap bulan itu memiliki korespondensi dengan tubuh kita, dengan organ tubuh kita. Nah, bulan Tevet ini adalah organ hati. Organ hati memiliki koneksi dengan kemarahan. Ini sumbernya ada dalam Talmud. Puasa 10 Tevet yang mana bulan ini memiliki korespondensi dengan organ hati, ketika kita benar-benar puasa dengan penuh kesungguhan, memperingati dihancurkannya bait suci, dan ketika kita mengikis keinginan pribadi kita yang egois, dan kita merendahkan amarah kita, kita bisa meredakan amarah Hashem yang merupakan sebab dari dihancurkannya bait suci. Jadi pertobatan kita bisa membangkitkan belas kasih Yud Hei Vav Hei. Jika kita lihat kata amarah dalam bahasa Ibrani adalah kafet. Nilai gematrianya adalah kaf 20, bet 2, dalet 4. Totalnya 26, sama dengan gematria nama kudus Hashem. Jadi dengan meredakan amarah dan mempermanis hati kita, kita bisa membangkitkan belas kasih Hashem. Oke, sekarang kita lihat teks nomor 2. Teks nomor 2. Bukan kebetulan permulaan malapetaka terjadi pada saat bulan itu. Karena hal ini berkaitan dengan suku Dan yang mulai menyembah berhala melalui patung Mika seperti tertulis dalam Hakim-Hakim pasal 18 ayat 30. Selain itu diajarkan, ia membuat huruf Sameh, raja atas Samara. Ia mengikatkan sebuah mahkota padanya, Tevet di tahun itu, Sefer Yetzirah 5:10. Oleh karena itu, terjadi di bulan ini, Raja Babilonia mengepung tembok sekelilingnya berbentuk huruf Sameh. Bnei Yissaschar, artikel 4 Kislev and Tevet 14:2. Pengepungan itu sangat buruk. Kita tahu kalau dikepung pasti ada kelaparan, ketidakberdayaan, dan sebagainya. Tapi di balik itu semua, apa hal yang baik dari situasi dikepung? Kita di sini bersama. Terlepas dari berbagai perbedaan yang ada, kita punya kepercayaan yang sama, identitas yang sama, dan tujuan yang sama. Menurut Rabbi Tzimtzum Bracha, ini mirip sekali dengan situasi pandemi saat ini. Lockdown justru bahwa kita lebih dekat lagi dengan keluarga dan saudara kandung. Begitu juga dengan komunitas global melalui Zoom. Seperti Midrasya online ini.
kita bisa menjangkau orang-orang yang sangat jauh. Ini sangat luar biasa, bukan? Walaupun sekarang kita di Zoom, PBC mengatakan saat di kelas, walaupun sekarang kita ada di Zoom, tapi saya merasa sangat terhubung seperti saya sedang bersama kalian di ruangan yang sama. Jadi ada sesuatu yang baik dari hal ini. Kita bisa lihat kebenaran secara lebih dalam, kita bisa lihat hal-hal lebih jelas lagi. Saat semua gangguan ini, saat banyak hal ditutup, kita jadi mengerti hal-hal mana yang sangat penting, hal-hal mana yang sangat berharga. Saat bagian luar yang menyelimuti hal-hal tersebut mulai runtuh dan ditutup. Tapi hal yang tidak begitu menyenangkan adalah kita memiliki tembok yang mana tidak ada yang bisa masuk atau keluar. Tidak ada yang senang berada dalam situasi sesak seperti ini. Lalu, apa yang kita butuhkan? Kita butuh tembok dengan pintu atau gerbang yang bisa dibuka dan bisa ditutup. Kita harus coba untuk membuat hal ini dalam diri kita. Hal-hal yang mungkin kita pendam untuk diri kita sendiri dan tidak dibagikan keluar, atau tentang kepribadian kita yang kita sembunyikan dan mungkin kita tekan sedalam-dalamnya bahkan untuk diri kita sendiri. Jadi, hari puasa ini adalah waktu untuk kita belajar hal apa yang bisa kita buka. Di sebelah mana bisa saya bikin pintu gerbang dari tembok saya. Memang benar saya butuh batasan-batasan. Saya tidak mau orang menginjak-injak saya, tapi kadang saya perlu berbagi cerita tentang kerentanan saya, khususnya dengan orang-orang terdekat. Tidak menyembunyikan siapa diri saya sesungguhnya. Itulah pintu gerbangnya. Kita bisa tentukan kita mau buka pintu gerbang untuk siapa, dan kepada siapa saja pintu gerbang itu harus tetap tertutup. Inilah hal-hal yang perlu kita renungkan selama berpuasa, memperingati pengepungan dan memperingati pengepungan dengan tembok di sekeliling Yerusalem, yang mana merupakan metafora untuk tembok pribadi kita. Apa yang begitu spesial dari puasa di 10 Tevet dibandingkan dengan puasa-puasa lain yang memperingati dihancurkannya Bait Suci? Puasa kali ini bisa lebih diprioritaskan dibandingkan dengan Syabat. Alasannya adalah seperti bisa kita lihat di teks nomor 3. Kita lihat teks nomor 3. Orang bijak kita menulis bahwa jika berpuasa 10 Tevet akan jatuh pada Syabat, itu akan menimpa Syabat, seperti yang dinyatakan di tengah hari ini. Seperti halnya Yom Kippur, alasan keseriusan puasa 10 Tevet yang mana akan mengesampingkan Syabat lebih dari puasa lainnya yang memperingati runtuhnya Bait Suci adalah karena itu terjadi di awal musibah. Untuk hari yang sama ketika Raja Babilonia membuat pengepungan di kota suci kita. Akan menjadi hari pertama, Hashem akan mengubahnya menjadi kegembiraan dan kebahagiaan. Bnei Yissaschar, artikel for Kislev and Tevet 14.1. Nah, kalau kita lihat di teks nomor 4, kita lihat yang bahasa Ibraninya, yang huruf tebal ini, Etzem Hayom Hazeh. Ini kata-kata yang sama juga digunakan untuk mendeskripsikan Yom Kippur yang ada di teks nomor 5 yang bahasa Ibraninya. Be'etzem Hayom Hazeh. Kita lihat frasa ini ya sama antara yang menjelaskan tentang 10 Tevet di teks nomor 4 dan yang menjelaskan tentang Yom Kippur di teks nomor 5. Maka dari itu, kalau jatuh saat Syabat, puasa 10 Tevet itu diprioritaskan, sama seperti Yom Kippur. Hal lain yang penting juga adalah di teks nomor 3 dikatakan bahwa 10 Tevet adalah awal mula dari semua hari puasa yang memperingati runtuhnya Bait Suci.
Dan saat hari-hari puasa ini berubah menjadi hari raya, itu akan dimulai dari tanggal 10 Tefet. Hari raya itu akan dimulai dari tanggal 10 Tefet. Itulah titik baliknya dan itu kenapa 10 Tefet yang paling penting dari hari-hari puasa lainnya. Teks nomor 6, kita lihat. Dan pada tanggal 9, berdekatan dengan malam hari, mereka membakarnya dan terus-menerus membakar sepanjang hari. Sebagaimana dinyatakan dalam Yeremia 6 ayat 4, celakalah kita sebab matahari sudah lingsir, bayang-bayang senja, hari sudah memanjang. Rabi Yohanan berkata, seandainya saya termasuk dalam generasi itu, saya akan melakukannya menetapkan puasa pada tanggal 10 Av. Karena sebagian besar bait suci dibakar pada hari itu. Namun orang bijak mengatakan bahwa lebih baik untuk menandai awal dari tragedi. Tertulis dalam Talmud Babilonia Ta'anit 29a. Betapa pentingnya awal dari dihancurkannya bait suci. Dan 10 Tefet ini terjadi 30 bulan sebelum bait suci dihancurkan. Ini tahapan paling pertama. Itu mengapa hari ini adalah hari puasa yang sangat penting. Tahun ini kita akan puasa yang bawa kita masuk ke dalam Syabat. Sambil kita puasa dan berkabung, ingat bahwa ini hari puasa yang akan membawa kita masuk ke Syabat. Ini adalah gambaran dari dunia yang akan datang. Jadi, puasa dan ratapan kita tentang dihancurkannya bait suci membawa kita kepada bait suci yang dibangun kembali dengan kekudusan yang diberikan dari kekudusan Syabat. Bezrat Hashem. Saya mengucapkan selamat berpuasa untuk kita dan jika sulit untuk Anda berpuasa, silahkan diskusikan dengan Rabi Anda. Mungkin dalam beberapa situasi bisa ada keringanan. Terlepas dari itu, pahamilah baik-baik makna dari hari puasa ini yang sudah kita pelajari bersama barusan. Sekurang-kurangnya usahakan untuk puasa setengah hari, karena ini lebih baik daripada tidak berpuasa sama sekali. Jangan hanya puasa secara fisik, tapi coba juga untuk menangis kepada Hashem dan buka hati kita untuk benar-benar memahami puasa ini tentang apa. Sekian, selamat berpuasa. Shabbat Shalom.